Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dengan kajian yang sama, yaitu kita belajar tentang akidah akhlak. Ya memang dalam satu minggu itu ada dua materi yang tidak fokus tentang akidah akhlak ya, karena saya juga buat konten tentang moderasi beragama. Namun hari ini kita melanjutkan materi tentang akidah akhlak yang judulnya adalah Asmaul Husna. Artinya apa? Nama-nama yang baik, tapi nama khusus untuk Allah, bukan kita gitu ya. Oke, ada banyak nama-nama Asmaul Husna, yaitu tentang sifat-sifatnya Allah. Apakah itu Allah yang maha pengasih, penyayang, terus yang maha berkuasa, yang maha memberi hukuman, maha memberi keadilan dan sebagainya. Jadi Asmaul Husna ini digunakan oleh umat Islam untuk lebih mengenal kebesaran Allah, dan bisa juga dijadikan kamus ketika kita memang membutuhkan nama tersebut untuk kita panggil sesuai dengan masalah kita. Nah, misalnya nih, kita dalam keadaan pengen rezeki karena sangat seret gitu ya. Jadi selain kita ucapkan ya Allah atau ya Rob, maka kita sebutkan ya Rojak, seperti itu ya. Apalagi kalau kita menzikirkannya ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak. Ya minimal satu kali putaran zikir itu 100 kali ya. Mudah-mudahan lebih dipermudah. Nah, jadi di sini kita ingin bahas bahwa apa sih manfaatnya gitu. Yang pertama, membuat kita jadi lebih mengenal Allah, karena kita jadi mengetahui 99 nama tersebut ya, bahwa Allah itu maha segalanya. Jadi betul-betul merupakan zat yang sangat kita butuhkan. Kita mau butuh apa aja, kita tinggal panggil namanya sesuai dengan nama yang ada di Asmaul Husna tersebut. Kemudian yang kedua, sebagai amalan zikir. Jadi kita biasanya mungkin berzikir dengan sebutan yang formal ya, biasa saja seperti Allahu Akbar, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, terus ada la ilaha illallah dan banyak lagi ya. Tetapi kita juga bisa menambahkan zikir tambahan Asmaul Husna ini sesuai dengan yang kita minta tadi. Kalau kita misalnya minta supaya fokus dalam belajar, maka itu berarti orang yang alim, orang yang berilmu. Allah itu kan maha memiliki ilmu, bahkan dia yang membuat kita berilmu. Maka apa Asmaul Husnanya? Kita cek, oh ternyata aliman, maka kita panggil dia ya aliman gitu. Terus misalnya kita dalam keadaan sakit hati, kecewa gitu ya, kita udah minum obat penenang nggak bisa, kita udah jadikan sholat dan sabar nggak bisa ya, mungkin kita butuh interaksi dengan cara lain, yaitu dengan cara memanggil Asmaul Husna agar lebih dekat sama Allah, agar lebih kena rasanya ke Allah gitu ya. Jadi ada yang disebut Jabbar, itu ya Jabbar, ya Jabbar itu untuk orang yang lagi kecewa, sakit hati dan sebagainya. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi keadaan kita dan panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi kita dijanjikan oleh Allah dua tempat ya, ada surga, ada neraka. Maka baik-baiklah kita mengetahui atau memahami bagaimana sih cara jalan masuk ke surga tersebut ya, termasuk salah satunya ini untuk mempermudah kita agar lebih dekat sama Allah. Kalau kita misalnya lagi dalam keadaan nggak sabar menghadapi seseorang, ya kita panggil Asmaul Husnanya dengan sebutan ya sobur, apa agar apa gitu, agar kita jauh lebih sabar, sehingga mempermudah kita untuk mendapatkan amalan. Itu yang kedua ya, sebagai amalan zikir. Nah, yang ketiga itu untuk memudahkan urusan, yaitu seperti tadi ya, kita berdoa dengan memanggil nama Allah dari sisi Asmaul Husna. Maka yang tadinya kita terhambat karena ada perasaan gak sabar, ada perasaan sakit hati, kita panggil nama Allah dan kita berharap Allah juga memberikan ya, walaupun sedikit ya,
tentang sifat ketuhanannya itu ke kita, sehingga kita jauh lebih tenang, jauh lebih sabar, dan jauh lebih memandang ke depan bahwa Allah punya rencana baik loh, kita harus sabar dan sebagainya itu ya. Dan yang keempat, yaitu manfaat membaca Asmaul Husna adalah menghilangkan kesedihan. Ya, itu juga sih ya tadi sebenarnya. Jadi karena kita sudah mudah urusannya, maka kita pun akan, ya setidaknya ketika kita tidak bisa menyelesaikan, atau bukan tidak ya, tetapi ketika kita belum menyelesaikan masalah, tetapi kita sudah merasakan ketenangan tadi karena kita jauh lebih dekat sama Allah. Kita sudah berusaha untuk mendekati Allah dengan cara memanggil namanya tadi, Asmaul Husna. Nah, jadi di dalam Asmaul Husna ini ya, ketika Allah memiliki Rahman, pengasih, kasihan terhadap kita itu banyak dosa tapi tetap disayangi, Rohim, penyayang gitu. Tetapi Allah juga ada namanya, yaitu yang maha memberi hukuman, seperti itu ya. Jadi kita juga harus berhati-hati, karena ketika Allah sudah memberikan hukuman kepada kita, maka kita pun tidak dapat menghindarinya lagi. Kemungkinan Allah pending hukuman di dunia, maka di akhirat ya, maka sebaiknya cepat-cepatlah kita menghabiskan jatah hukuman kita di dunia, sehingga di akhirat tinggal nerima hasilnya saja, seperti itu ya. Jadi diharapkan kita dengan mengenal Asmaul Husna ini jadi makin takut pada Allah, karena orang yang takut pada Allah itu adalah ketika dia melakukan suatu kesalahan, atau ketika dia ingin berbuat suatu kesalahan, cepat-cepat Allah sadarkan dia. Itu tandanya dia takut sama Allah, dan Allah pun sayang sama dia, mengingatkan dia. Dan di saat air mata kita jatuh karena melakukan kesalahan, maka air tersebut bisa memadamkan api yang ada di api neraka. Itulah yang diharapkan ya. Jadi benar-benar tangisan karena penyesalan, karena dosa, bukan tangisan karena dunia. Bagaimana kita dapat merasakan tangisan tersebut? Yaitu ketika kita sudah lebih mengenal Allah, lebih dekat sama Allah, melalui kita paham sifat-sifatnya Allah, bahwa nggak mungkin segala sesuatu itu dijadikan Allah, diizinkan Allah sia-sia. Untuk itulah kita lebih mengenal Allah melalui jalan Asmaul Husna tadi. Jangan dipanggil semuanya 99 kalau misalnya kita tidak memiliki masalah sebanyak 99 ya. Tetapi panggillah sesuai dengan masalah kita, agar lebih fokus, agar lebih kita itu terarah. Minta bimbingan Allah, ya Allah, kita minta sesuai dengan nama panggilannya. Minta rezeki ya Rojak, minta kelembutan hati ya Latif, minta konsentrasi ya Aliman, minta kaya ya Goni, ya Muhni gitu ya. Ada banyak. Semoga kita dapat lebih mengenal Allah dan lebih sayang tentunya ketika sudah kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Demikianlah materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.